Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai pemikiran filsafat Timur. Filsafat Timur merupakan sebutan untuk pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia Timur atau Asia, seperti filsafat Cina, filsafat India, filsafat Jepang, filsafat Islam, dan lain sebagainya. Masing-masing jenis filsafat merupakan suatu sistem-sistem pemikiran yang luas dan plural. Misalnya saja, filsafat India mampu terbagi menjadi filsafat Hindu dan Buddhisme, sedangkan filsafat Cina mampu terbagi menjadi Konfusianisme dan Taoisme. Belum lagi banyak terjadi pertemuan dan percampuran selang sistem filsafat yang satu dengan yang lain. Misalnya, Buddhisme berakal dari Hinduisme, namun yang belakangan sekali melebihi berpengaruh di Tiongkok ketimbang di India di sisi lain. Filsafat Islam malah kebanyakan berjumpa dengan filsafat Barat. Akan tetapi, secara umum dikenal 4 jenis filsafat Timur yang terkenal dengan sebutan 4 tradisi besar, merupakan Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Filsafat Timur ada ciri-ciri yang berlainan dengan filsafat Barat, yang mana ciri-ciri agama telah tersedia juga di dalam filsafat Timur, sehingga banyak ahli berbantah tentang mampu atau tidaknya pemikiran Timur diceritakan sebagai filsafat di dalam studi postkolonial. Bahkan ditemukan bahwa filsafat Timur diasumsikan semakin rendah ketimbang sistem pemikiran Barat, karena tidak memenuhi kriteria filsafat menurut filsafat Barat. Misalnya, karena diasumsikan ada unsur keagamaan atau mistik. Akan tetapi, sekalipun di selang filsafat Timur dan filsafat Barat telah tersedia perbedaan-perbedaan, namun tidak mampu dinilai mana yang semakin patut sebab masing-masing ada keunikannya sendiri. Keduanya diharapkan mampu saling melengkapi khazanah filsafat secara luas. Filsafat Timur memiliki 4 tradisi besar. Yang pertama Hinduisme, yang kedua Buddhisme, yang ketiga Taoisme, yang keempat Konfusianisme. Yang pertama, filsafat Hindu. Pada masa peradaban Veda ditemani oleh perkembangan filsafat dan agama dalam periode yang panjang, melahirkan ajaran-ajaran filsafat ortodoks. Segala sesuatu yang diajarkan filsafat ortodoks ini disebut dengan Sat Darshana. Kata Darhan berasal dari kata DRS yang bermakna melihat, dijadikan kata Darhan yang berfaedah penglihatan atau pandangan Hindu. Darshan berfaedah pandangan tentang kebenaran, yang mana adalah dasar dari filsafat Hindu. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa latar belakang falsafah dalam pendidikan menurut Veda adalah menjadikan manfaat atau umat manusia meningkat kualitas hidup dan kehidupannya menjadi paramatha, yakni umat manusia yang memiliki kelembutan, kasih sayang, dan kearifan. Yang kedua, filsafat Buddha. Siddhartha sebagai pendiri Buddhisme lahir dalam keluarga kerajaan di Kapila Vastu pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ajaran Buddha sebagai filsafat. Filsafat Buddha lahir dari ajaran-ajaran Buddha Gautama dari hasil pencerahannya, yang disebut 4 kebenaran utama, yaitu 1. Ada penderitaan, 2. Ada penyebab penderitaan, 3. Ada penghentian penderitaan, 4. Ada jalan menghilangkan penderitaan. Filsafat Buddha memiliki ajaran-ajaran, ialah yang pertama doktrin karma, kedua ketidakpermanenan, ketiga doktrin tentang ketidakberadaan roh, keempat doktrin tidak ada Tuhan, kelima doktrin eksistensi relatif, dan yang keenam hukum-hukum abad. Yang ketiga, filsafat Konfusianisme. Konfusius, bentuk Latin dari nama Confutes, guru dari suku Kung. Ia mengajar bahwa Tao adalah jalan sebagai prinsip utama dari kenyataan, adalah jalan manusia. Artinya, manusia sendirilah yang dapat menjadikan Tao luhur dan mulia kalau ia hidup dengan baik. Keutamaan merupakan jalan yang dibutuhkan. Kebaikan hidup dapat dicapai melalui perikemanusiaan sosial, yang merupakan model untuk semua orang. Secara hakiki, semua orang sama walaupun tindakan mereka berbeda. Yang keempat, filsafat Taoisme. Taoisme diajarkan oleh Lao Tse atau guru tua yang hidup sekitar 550 sebelum Masehi. Lao Tse
Sokrates melawan Konfusius. Menurut L, bukan jalan manusia melainkan jalan alam yang merupakan Tao. Menurut Laotes adalah prinsip kenyataan objektif, substansi abadi yang bersifat tunggal, mutlak dan tak temamai. Ajaran Tes lebih-lebih metafisika, sedangkan ajaran Konfusius lebih-lebih etika. Puncak metafisika Taoisme adalah kesadaran bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang Tao. Pemikiran Timur mempunyai 4 periode, yaitu zaman Yunani, zaman patristik dan skolastik, ketiga zaman modern, dan keempat zaman sekarang. Zaman Yunani mempunyai 4 masa, yaitu filsafat pra-Sokrates, kedua Sokrates, 3 Plato, dan 4 Aristoteles. Yang kedua, zaman patristik atau para bapa gereja. Pada zaman patristik, yaitu para bapa gereja Katolik mengandung unsur Neoplatonisme. Para bapa gereja berusaha keras untuk menyoroti pokok-pokok iman Kristiani dari sudut pengertian dan akal budi, yang memberinya infrastruktur rasional, dan dengan cara itu membuat pembelaan yang nalar atas aneka serangan. Yang kedua, zaman skolastik. Zaman skolastik mempunyai 2 tahapan, yaitu 1. Zaman skolastik timur. Zaman skolastik timur ini yang diwarnai situasi dalam komunitas Islam di Timur Tengah pada abad 8 sampai dengan 12 Masehi. Pada abad ke-5 sampai dengan abad ke-9, Eropa penuh kericuan oleh perpindahan suku-suku bangsa dari utara, dan pemikiran filsafati praktis tidak ada. Sebaliknya di Timur Tengah. Yang kedua, zaman skolastik barat. Abad 12 sampai dengan 15 Masehi yang diwarnai oleh perkembangan di Eropa. Pada awal skolastik barat ini diawali pada abad 13 ditandai dengan 3 hal penting. 1. Berdirinya universitas-universitas. 2. Munculnya ordo-ordo kebiasaan baru. Dan 3. Ditemukannya filsafat Yunani. Yang ketiga yaitu pada masa modern. Ciri-ciri pada filsafat modern yaitu 1. Menghidupkan kembali rasionalisme, keilmuan subjektisme, individualisme, atau kebangkitan kembali kebebasan berpikir untuk melawan abad pertengahan. Kedua, humanisme. Dan ketiga, lepas dari pengaruh atau dominasi gereja atau agama. Yang terakhir yaitu pemikiran timur zaman sekarang. Pemikiran timur zaman sekarang tidak jauh berbeda di zaman modern. Zaman modern dengan zaman sekarang yaitu ia berfokus kepada manusia, beda halnya seperti zaman Yunani dengan zaman patristik dan skolastik. Zaman modern dengan zaman sekarang ia sama-sama membantu manusia untuk lebih kritis dan membantu kita untuk memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya, dan zaman sekarang membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita, karena filsafat zaman sekarang mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang membuat kita lebih kritis